Kembali kita bertemu dengan Pontianak Channel. Kali ini kita kehadiran tamu, seorang muda, energik, tapi punya kemampuan yang cukup handal dalam mengelola perusahaannya. Dari seorang yang hanya tamatan SMP, tapi dia mampu membawa jamaah umrah maupun haji hingga melebihi 17.000. Dari usahanya dulu sampai sekarang dan terus berkembang sampai saat ini. Dia adalah Pak Haji Ahmad Khalil. Beliau ini sehari-hari sebagai Direktur Utama VT Musdalifah, juga Ketua KBIA Arafah. Terakhir beliau ini dilantik sebagai Forum Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PPIU Kalimantan Barat tahun 2020 tahun 2024. Pak, kalau saya boleh tahu, ini PPIU ini apa ya? Ini adalah suatu forum di mana keberadaan forum ini nantinya akan memberikan sumbangsih ataupun informasi terkini kepada pemerintah daerah, ya, khususnya Departemen Agama, untuk senantiasa memberikan suatu wawasan kepada seluruh PPIU yang ada di Kalimantan Barat. Ini kalau anggotanya apakah yang hanya berkedudukan di Kalbar atau hanya mereka yang punya, misalkan gini ya, ada travel umrah yang ada di Kalbar tapi hanya perwakilan, mereka tidak punya status hukum di sini, hanya perwakilan, apakah juga bisa menjadi anggota atau gimana? Baik, kalau kita melihat anggota daripada PPIU, forum PPIU ini kurang lebih 67 catatan Departemen Agama sampai saat ini di Kalimantan Barat. Dari 67 kurang lebih 6 itu berdomisili kantornya, pusatnya di Pontianak. Sementara yang lain sisanya kurang lebih 60-an itu adalah cabang PPIU yang berasal baik dari Jakarta, Palembang dan lain sebagainya seluruh Indonesia. Dan mereka keberadaannya apabila sudah melakukan pelaporan, menyiapkan semua berkas-berkas administrasinya, sudah layak untuk membuat cabang, ya diterima. Tetapi dengan catatan diterimanya itu sebagai cabang, di situ kan ada masa berlakunya. Ya, masa berlakunya sesuai dengan masa berlakunya PPIU pusat. Dia akan mengikuti ya aturan yang ada di pusat. Sementara yang di daerah ini hanya sekedar beliau itu istilahnya mencari rezeki lah di sini. Ya, kalau seandainya tanggung jawab lembaga ini, organisasi ini sebagai apa aja ke mereka nanti? Apa hanya sebuah administrasi juga terlibat, atau misalkan organisasi ini baru dibutuhkan ketika muncul masalah sebagai organisasi yang anda juga? Tidak seperti itu ya. Tanggung jawab kami memberikan kepada beliau ini pencerahan tentang haji ataupun umroh, ya terutama umroh lah. Dikarenakan apa? Kalau kita ini menyatu dalam satu wadah, itu lebih mudah untuk mentransferkan, di mana setiap jemaah itu tidak semuanya akan utuh mendapatkan jemaah itu. Misalnya satu travel akan mendapatkan 45 jemaah, ya itu artinya satu grup, itu tidak masalah. Tetapi apabila beliau ini yang membuka cabang mendapatkan jemaah sekitar 2 atau 3, sementara keberangkatannya jadwalnya terlalu jauh, kita pilih mana yang lebih dekat nih jadwalnya, sehingga yang lain itu bisa digabungkan menjadi satu kesatuan. Nah, inilah yang saya gunakan selama ini, yang saya jalankan selama ini antara kami forum organisasi PPIU ini yang bernama itu Ampuri Asosiasi, ya, karena kami itu mempunyai wadah yaitu koperasi, sehingga bisa memberikan suatu jalan keluar bagaimana jemaah yang hanya 3-4 orang ini berkumpul menjadi satu kesatuan di bawah tanggung jawab di situ satu PPIU misalnya. Ya, tidak semuanya. Artinya begini, kami berangkatkan 5 orang, tetap namanya yang itu, yang 5 itu di sepanduk. Nanti buatkan dari sepanduk semua travel yang masuk di
hari itu di tanggal itu semuanya ada logonya di situ. Penyelenggaranya tetap kita. Jadi pada intinya dengan ada program ini mudah mengkoordinasi, jangan sampai ada jemaah misalkan mereka cuma berlima tapi karena tidak memiliki kuota hanya keberangkatannya ditunda nunggu ke belakang. Tapi dengan grup seperti ini maka jadwal keberangkatan ini bisa diantisipasi sesuai dengan schedule yang ditetapkan dari gitu Pak ya. Gitu, ya. Iya, yang seperti itu. Kalau seandainya masalah yang muncul tadi misalkan di Arab, ini juga PPU bisa terlibat juga membantu gitu Pak. Kan selama ini saya lihat banyak travel rumah berangkat sampai Jakarta, mereka itu nggak bisa berangkat, terlantar Jakarta lah, ada yang nggak bisa pulang lah. Nah, apakah ini juga bisa membantu Pak ya? Baik, nah begini, justru kami memberikan pencerahan, memberikan solusi. Inilah solusi kita di daerah ya. Kadang-kadang kita di daerah itu tahunya jemaah itu berangkat ke Jakarta, dari Jakarta ke Arab Saudi. Belum tentu, itu belum tentu. Karena apa? Jemaah itu tahunya berangkat, tetapi di sini para pengurusnya yang berdomisili di sini, baik itu cabang dan lain sebagainya, saya tidak mengatakan itu cabang itu tidak ya. Semuanya bagus-bagus saja, asalkan pelayanan itu terutama memberikan pelayanan kepada jemaah itu tujuannya adalah baik semuanya. Tapi kadang-kadang oknum yang tidak tahu informasi, visanya belum keluar, tiketnya belum didapat, tahu-tahu jemaahnya diberangkatkan ke Jakarta. Nah, hal seperti inilah yang akan kita berikan kepada teman-teman kita di PPU. Jangan sampai memberangkatkan jemaah kalau tidak jelas. Jelas itu hotelnya, jelas itu tanggal keberangkatannya, jelas visanya, jelas pesawatnya. Oke, langsung memberangkat. Nah, seperti itu. Kita tidak mau kejadian setiap tahun ini menimpa kita Kalimantan Barat. Karena efeknya ini luar biasa Pak. Ya, satu bermasalah dianggapnya oleh masyarakat semuanya travel akan seperti itu. Kami tidak seperti itu. Makanya kami mengatakan kepada kawan-kawan, ke depan kita ini harus meningkatkan fasilitas pelayanan. Semuanya harus pembimbing yang mempunyai sertifikasi ya, karena sebagai pembimbing itu tidak mudah. Nah, kami ini coba sekarang ini bagaimana semua travel baik itu yang cabang ataupun yang bukan cabang memiliki sertifikasi itu. Dan alhamdulillah ya, kami sudah lakukan minggu yang lalu. Itu sertifikat itu yang mengadakan Depak atau travel masing-masing karyawan itu? Yang mengadakan ini forum. Oh, Forum bekerjasama dengan LSP yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Ya, nah, kemudian mendatangkan beliau, asesornya kita datangkan ke sini. Karena kalau kita dari sini datang ke luar daerah tentunya biayanya lebih mahal. Apalagi sekarang musim penduduknya seperti ini, kan harus dibatasi juga. Nah, itulah yang kita kejar target ini. Bagaimana semuanya memiliki sertifikasi. Dengan mempunyai sertifikasi itu legalnya, kita ini sebagai pembimbing sudah diakui. Banyak orang mengatakan saya ini berulang-ulang kali berangkat, bahkan saya ini pembimbing. Ya, legalitasnya mana? Nah, sedangkan sekarang peraturan pemerintah itu jelas sekali. Iya. Ya, kami masih ingat pada zaman 2003 sampai 2013 kami tidak mempunyai sertifikasi. Padahal kami itu berangkat setiap tahun haji, setiap tahun umroh. Tetapi ketika kami ditanyakan, Pak, Bapak punya nggak ya sekelas sertifikasi begitu? Karena bagi kami itu apa sertifikasi? Oh, itu hanya ya katakanlah, nah itu kertas doang, hanya diluncur gitu. Tapi lama kelamaan penting juga Pak. Oh betul juga, ini penting. Betul kita ini seorang pembimbing setiap saat membawa jemaah. Tapi secara legalitas kita ini belum diakui. Ini legalitas ini yang harus kita raih. Bagaimana caranya? Alhamdulillah. Dan setelah itu barulah kami sebarkan kepada teman-teman. Itu satu. Kedua, legalitas sebagai TL, tour leader atau TG, tour guide ini penting sekali untuk mencapai ke BPW. Ya, Pak, kita diakui betul ya, untuk mendapatkan sertifikat perusahaan BPW itu tidak mudah. Dasarnya dari ini dulu. Dasarnya dari sertifikat itu TL, tour leader, barulah ke sana. Baru nanti ada jenjang yang lebih tinggi lagi. Kalau kita mau bekerja secara profesional.
Seperti itu. Kita maunya Pontianak ini semua travel itu profesional lah dalam bekerja, ya. Jangan hanya teriming-imingi oleh hal-hal yang tidak menentu atau hanya diiming-imingi dengan janji-janji. Ini kita yang tidak mau. Makanya dengan adanya forum ini, ya, kita wanti-wanti teman-teman jangan mudah memberikan janji-janji yang tidak pasti, karena sekarang ini orang mau berangkat itu disesuaikan dengan kerjanya dia, dengan izin kerjanya, ya kan? Nah, tentunya saya mengharapkan kepada semua PPIU ya untuk mencantumkan tanggal keberangkatan itu di papan tulis, di jadwal keberangkatan. Ya, mulai dari tanggal sekian, bulan sekian sampai tahun sekian. Itu harus jelas sehingga para calon jemaah datang itu hanya melihat, oh ini tanggal. Kalau itu tanggalnya sudah tercantum, tercatat, dan itu kita sudah ambil tiketnya, paling tidak kita deposit Pak, ya deposit itu kurang lebih sekitar 150 sampai 200 dolar, ya itu kurang lebih. Kita kunci seat di tanggal sekian, kita kunci ambil nih. Iya, baru kita bagi-bagi ya teman-teman, siapa yang mau tanggal ini silahkan. Kebanyakan sekarang ini hanya bisa menjadi jemaah setelah jemaah terkumpul, dia tidak bisa menentukan tanggal, bahkan bergeser dari perjanjian. Nah, bagaimana dengan jemaah yang PNS yang dia berangkat dibatasi, kemudian tidak sesuai dengan keberangkatan, itu merugikan para calon. Oh, dari 67 PPU yang ada di Kalbar ini ya, kalau rata-rata per tahun ini kan memberangkat jamaah umrah dari Kalbar itu berapa? Baik, yang tercatat, ini yang tercatat ya, karena banyaknya PPI. Wah, inilah untungnya ada forum ini, kita memberikan informasi setiap saat. Tolonglah di saat kalian memberangkatkan jemaah itu melapor kepada Departemen Agama, Kementerian Agama. Tidak merugikan, cuma melapor kok. Ya, berapa yang diberangkatkan, terpulangnya lapor lagi. Berapa yang pulang sesuai tidak. Karena kan kita menjaga juga, kalau satu orang tidak ada, apalagi sekarang musim teroris seperti ini, kemana yang tidak ada ini? Nah, kan apalagi sekarang musim denda daripada pemerintah Arab Saudi. Denda maksudnya apabila tidak pulang jemaah itu ke tanah air tidak jelas ya, maka providernya kena, perusahaannya juga kena. Berat, sungguh sangat berat. Ya, sanksinya luar biasa Pak, beratnya. Jadi tidak bisa sembarangan sekarang. Benar, bisa sembarangan. Jika pulang kita harus bawa utuh nih. Nah, bawa utuh harus. Sanksinya apa itu Pak? Sanksinya yaitu berupa kurungan atau denda Pak. Dendanya luar biasa. Nah, itu pemilik perusahaan, enggak? Perusahaannya kena. Kena perusahaan apa? Perusahaan itu berkaitan dengan provider, dengan visa, yang penanggung visa. Visa penanggung visa ini kan Arab Saudi. Sementara dia tidak keluar dari Arab Saudi pada waktunya dengan tidak mempunyai alasan atau sakit, tidak masalah. Tapi kalau kabur, nah ini akan dikenakan denda kepada travelnya terutama dan muasasah penanggung jawab visa. Nah, kita ini kan ada penanggung jawab. Sampai ke Arab Saudi, paspor kita diambil oleh muasasah. Karena beliau tanggung jawab, nanti mau pulang perlu diserahkan. Cukup enggak? Jamaah yang kemarin berangkat 40 sekarang juga sama model haji gitu ya. Kemudian datang visa kita diambil. Betul. Itu pulang baru diserahkan visa. Pasti kalau kabur bisa tinggal itu ya. Iya, ketahuan kan? Ketahuan. Ini kurang satu kemana ini? Nah ini bisa dicurigai macam-macam. Terutama oleh pemerintah kita. Kemana yang satu? Jangan-jangan jadi teroris, bisa saja kan? Nah itulah yang harus kita tegaskan kepada teman-teman semua. Ya selama ini sih ya tidak ada sih ya. Tapi kalau memang tujuannya, tapi oknum bisa saja terjadi ini. Untuk berapa banyak yang berangkat setiap tahun, ini catatan. Kalau dari kami dapatkan dari Kementerian Agama itu tidak jelas. Karena banyak yang tidak melapor, hanya sekian ribu saja. Dari, ini mohon maaf, Kalimantan Barat ini yang saya tahu ya, kalau ingin jelasnya itu ke bagian kesehatan, karena setiap berangkat itu BPKP kan pasti suntik, dia pasti tahu berapa yang dikeluarkan oleh BPKP kartu kuning itu. Nah, untuk lebih jalannya BPKP itu lebih paham jumlah jemaah. Tapi kalau kita tanya kepada
Kementerian Agama, beliau hanya mengatakan apa adanya. Ya kalau apa adanya paling yang resmi-resmi aja. Ya, yang non travel itu yang setiap saat melapor ya. Nah, kemudian ini menjadi ganjalan kepada kementerian apabila suatu saat ada kejadian seperti kemarin yang tidak bisa berangkat. Kan banyak pertanyaan tuh, baik dari keamanan, baik dari pemerintah, baik dari lembaga swasta, baik dari wartawan. Angkat tangan. Memang nggak tahu Pak. Bukan mengada-ngada kementerian memang nggak tahu. Ya yang ada ya sekian ada mungkin kan. Setahu saya itu Pontianaknya kurang lebih ya 12.000 sampai 14.000 Pak. Setiap tahun. Nah sekarang ketahuan nggak yang melalui kucing? Karena kita lintas batas paling dekat nih, ya ketahuan nggak ketahuan. Belum lagi yang melewati jalur tikus. Pak Maulid, ini kan masa pandemi, berarti kan udah berapa lama kita nggak berangkatkan umrah haji? Mungkin ini 3 bulan kali ya, umrah ya, 4 bulan. Ini kapan ada peluang untuk bisa umrah lagi nih? Tidak. Pertama pesawat kan sekarang udah nggak jalan nih. Baik. Ya inilah yang menjadi pertanyaan kita setiap saat kita komunikasi, baik itu dengan muassasah atau rekan-rekan kita yang ada di Arab Saudi atau dengan penyelenggara haji dan umroh. Kita instan setiap saat kapan kira-kira. Jadi tidak bisa dipastikan. Tetapi kalau kita melihat daripada penerbangan sudah menjual tiket, dilakukan ini tiket ini saya lihat sudah mulai on itu bulan September udah on. September 2019 itu sudah on. Tetapi belum ada kepastian kapan berangkatnya. Pastinya itu di bulan berapa? Apakah awal tahun? Apakah pertengahan tahun 2001? Yang travel bapak sendiri yang udah harusnya udah berangkat ya? Belum ada berapa yang tertunda itu? Yang tertunda kurang lebih hampir 200. Berapa pakai penerbangan berangkatan? 3 paket. 3 dari Surabaya 1 penerbangan, ya ada 45 kalau nggak salah. Pontianak itu 1 grup itu ada 90 yang GA, yang pakai GA ya. Termasuk dari teman-teman Syariah Pangkalbar itu juga ada satu ya. Kemudian di bulan Ramadannya kemarin itu banyak juga yang nggak kurang lebih kalau di total hampir 200. Para jamaah mungkin juga nggak masalah ketika dengan kondisi saat ini, nggak yang protes minta kembalikan uang gitu kan? Ya, kita juga sadarkan jemaah ya, ini adalah suatu musibah, tidak kita rencanakan, tetapi ini datangnya tiba-tiba dan kenyataannya kan memang pemerintah Arab Saudi Pak itu sudah menutup dan mereka itu sudah tahu semua ya. Kita jawab ya apa adanya bahwa nanti ketika sudah mulai buka kita mulai ada schedule keberangkatan itu, kita setiap saat berhubungan dengan maskapai ya untuk memberikan schedule sesuai dengan jadwalnya. Jadi belum bisa ditentukan. Kalau mereka katakan mau ngambil uangnya karena uangnya sekarang kan sudah memang masuk 10 hari itu jadwalnya tanggal 8 Maret kita mau berangkat, kejadiannya 27 Februari. Semuanya sudah kita lakukan pembayaran, baik hotel mau visa ya seluruhnya sudah habis karena udah mau siap berangkat. Yang biasanya 15 hari sebelum terbang itu kita sudah siap-siap. Semuanya itu baik visa dan lain sebagainya itu sudah kita persiapkan sehingga bisa keberangkatan kita punya kepastian. Oh udah pasti ini sudah keluar. Karena kami tidak bisa main teka-teki kapan berangkatnya, misalnya seminggu lagi, tetapi visa tidak di tangan, tiket tidak di tangan, kita tidak mau bermain seperti itu. Selain umrah, berarti haji kan juga tertunda nih Pak, tapi Ya. adanya Arafah juga nggak berangkat. Ada beberapa rombongan rencana Pak? Iya baik, di KBIH Arafah itu kelompok bimbingan ibadah haji untuk tahun 2019 ini ada sekitar 4 rombongan. Rombongan tahun ini ada 20 nih. 4 rombongan, kalau 45 kali 4 berarti 160, 180 Pak. Ya 180.
yang tidak berangkat. Tapi mereka sudah di manasik. Udah masih udah jalan Udah selesai manasik itu Pak. Ya, sudah selesai, tinggal ya nambah-nambah dikit-dikit lah ya. Yang tidak perlu paham, ya kita paham lagi, kita ulang lagi. Ya tiba-tiba pemerintah memutuskan untuk tidak berangkat ya karena suatu hal pandemi itu tadi. Nah, dan kenyataan sekarang betul pemerintah mengambil keputusan itu betul. Ya, karena kalau berangkat pun bayangkan karantina 14 hari sebelum berangkat, ya, sampai di sana di karantina lagi, itu menyusahkan pemerintah dan petugas-petugas. Saya membayangkan ya seperti apa ya repotnya, sibuknya petugas mengatur 220.000 jemaah. Jangan kan sampai segitu, 100 orang aja. Kalau musim seperti ini, kalau kita lihat yang akan berangkat nih sekarang ini kan ada jemaah haji lokal juga, dibatasi satu bis itu hanya 12 orang. Satu bis yang muat yang 40 dibatasi kan ya? Hanya 12 orang. Karena teman-teman kita, grup-grup kita yang biasa mendampingi jemaah itu kan masih ada di sana, belum bisa pulang. Satu pesawat nggak ada, dia pulang ke sini nggak ada. Ini musim haji, ya haji lah. Kan sayang juga nggak haji walaupun musim pandemi, tapi ikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah seperti itu, betul sudah pemerintah itu, ya. Kebijakan pemerintah itu untuk menunda, wah sangat bagus dan tepat sasaran. Terus ini Pak Hulil, dengan kondisi pandemi yang saat ini, kita nggak tahu kapan berakhir. Bagaimana mungkin nanti ya pelaksanaan baik umrah maupun pelaksanaan haji nanti kalau seandainya pandemi ini terus berlanjut? Apakah protap pesawat tidak harus full gitu? Ya waktu biaya naik. Ya. Kemudian hotel, kayak bus tadi yang harus isi 40-50 sekarang hanya terbatas separuh. Gimana nanti ke depannya haji atau umrah nanti? Iya. Sudah dapat bayangan belum? Sudah. Kami sudah punya bayangan karena kami pun setiap saat bahkan seminggu 2 kali itu ada meeting Zoom dengan teman-teman baik itu di asosiasi atau di perkumpulan travel seluruh Indonesia. Inilah yang kami pikirkan ke depan. Jadi memang kalau kita melihat pesawat tidak boleh full hanya 70%, berarti 30% itu kan kosong. Tentunya itu dibebankan kepada penumpang Pak. Nah begitu juga hotel yang awalnya bisa berempat ya bisa kuat, sekarang ini tidak boleh, harus separuh, harus berdua, hanya double. Nah ini pastinya dari pihak hotel akan menaikkan beban ini kepada kita, dan kita sudah antisipasi itu kenaikannya kurang lebih 30%. 30%. Iya. Berarti kalau seandainya umrah sekarang misalnya tambah 30, berarti sekarang paling tidak nanti 45 gitu bisa jadi. Seperti itu. Dan saya kira umrah yang akan datang ini orang nggak perlu lagi mengejar fasilitas ini. Yang penting berangkat sampai bisa ibadah. Kalau kemarin kita bisa melihat mengambil mencari fasilitas, harus bintang 5, harus dekat, ya harus pesawatnya harus ini. Tetapi dengan kondisi pandemi seperti ini dan penerbangan tidak full seperti ini dan semuanya naik, saya rasa ini menurut hemat saya. Orang yang akan berangkat tidak mengejar fasilitas, yang penting dia sampai. Karena kalau mengejar fasilitas mahalnya luar biasa ini, ya luar biasa. Dan ini pun sudah kami antisipasi bagi jemaah yang sudah siap berangkat tetapi tertunda, ya itu sudah kami wanti-wanti dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan pihak penerbangan dan pihak hotel tidak lagi menaikkan tarif ini, karena ini kan semua sudah terbayar, ya kan? Walaupun dikembalikan oleh pemerintah Arab Saudi misalnya, ya mereka kan tahunnya sudah selesai semua, sementara kita juga sudah selesai dengan pihak penerbangan. Nah, kemungkinan bagi yang tertunda kemarin itu tidak, tetapi bagi yang baru daftar ini akan ada perubahan sangat signifikan ya perubahannya Pak. Ya. Pak Hulil, kalau saya lihat Pak Hulil ini kan bekerja sambil beribadah. Ya. Kalau saya boleh tahu udah berapa kali haji? Dari 89 absen hanya 2018, 2017, 18. Absen 2 tahun karena saya capek dan memberikan kesempatan
kepada regenerasi. Berarti kalau 90 10 tahun, 20 berarti Ya hitung aja lah. bisa Bukan masalah berkali-kalinya, tidak Pak. Tidak ya. Tetapi bagaimana kita mengamalkan haji, sekalipun kalau diamalkan ya alhamdulillah ya. Karena kita sampai sekian puluh kali haji itu hanya kesempatan diberikan oleh Allah kepada saya. Kadang saya juga malu berangkat haji itu, karena tetangga saya tidak pernah berangkat haji, malah itu aja kata tetangga kan. Padahal tujuan kita sampai sana ini kan membimbing. Iya. Tujuannya kalau bagi saya bukan untuk berhaji Pak, membimbing jemaah sambil berhaji, ada kesempatan membawa jemaah. Kalau tujuan wajibnya kan haji itu hanya sekali ya. Tetapi ya saya mau katakan, walaupun kewajiban haji, kita kangennya luar biasa, inginnya setiap tahun Pak. Kalau udah musim haji seperti ini hari sekarang, ini ada hari tarwih ya, besok ada hari Arafah, menangis Pak. Malam-malam itu, waduh ya Allah, kok tahun ini saya tidak berangkat ya, padahal 2019 ini saya harus berangkat. Menangis kadang-kadang, hati yang tidak terima ini. Udah doa saya dulu begini di Multazam ini, berarti ada doa saya yang tertahan ini. Gitu aja. Oke, Pak Khalid, terima kasih banyak. Baik, Pak. Panjang sekali ceritanya, sangat inspiratif sekali. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah haji, pelaksanaan umrah nanti setelah masa pandemi ini bisa terlaksana dengan seperti Amin, amin, amin. Demikian diskusi kami panjang lebar kali dengan Pak Khalid. Banyak sekali inspirasi yang dia ceritakan, pengalaman-pengalaman dia, bahwa kalau kita lihat dari pengalaman tadi, pendidikan tidak berpengaruh, tapi pengalaman-pengalaman selama di tanah Arab, pengalaman-pengalaman selama dia di Indonesia mengatakan bisnisnya terus berkembang sampai saat ini. Dan satu yang tidak pernah dia lupakan adalah bagaimana membina relasi dengan jamaah-jamaahnya yang telah dia bawa saat umrah, dan kemudian mereka-mereka inilah yang menjadi modal untuk sebagai sarana promosinya mencari jamaah-jamaah yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.